Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wanita Kristia dengan NIM 20104171119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester Perilaku Konsumen. Soal bagian A, berkenaan dengan aktivitas Anda di Instagram. Bagian A, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Jawabannya, ya, saya aktif menonton video yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 5 video perilaku konsumen. Adapun judul video yang saya tonton adalah yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, model keputusan konsumen. Yang ketiga, teori sikap dan pengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kelima, faktor sosial dalam perilaku konsumen. Bagian B, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video yang Anda komen dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton? Jawabannya, ya, saya memberi komentar pada video yang Bapak posting di Instagram. Ada 5 video yang saya beri komentar. Yang pertama, topik proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap di mana konsumen sadar akan keperluan dan kebutuhan. Yang kedua, information search for product information atau pencarian informasi. Yang ketiga, collect and evaluate alternatives of product evaluation atau penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat, buy of product choice and purchase atau keputusan untuk membeli. Yang kelima, for purchase use of and evaluation of product atau pembuangan produk. Video yang kedua, perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli dan menghabiskan barang dan jasa, setelah melakukan hal-hal di atas yaitu evaluasi. Ada beberapa jenis konsumen yaitu yang pertama, konsumen individu atau konsumen akhir. Keluarga adalah konsumen individu atau konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri, atau membeli barang dan jasa langsung digunakan. Yang kedua, konsumen organisasi. Bias organisasi bisnis atau organisasi pemerintah, masyarakat pemerintah, ataupun maupun sebuah kelompok konsumen organisasi itu membeli barang dan jasa untuk proses produksi yang menghasilkan barang lain yang kemudian dijual ke konsumen lain. Dimensi perilaku konsumen yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan, memakai pakaian dan aksesoris globalisasi ekonomi. Perdagangan dan budaya batas geografi adalah budaya program pemasaran agresif dari perusahaan multinasional. Video yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Yang ketiga, keluarga dan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang secara tidak langsung menjadi faktor perilaku konsumen. Yang keempat, adapun peranan anggota keluarga dalam perilaku konsumen. Yang kelima, siklus hidup keluarga. Yang keenam, wanita sebagai konsumen. Yang ketujuh, sosialisasi anak sebagai konsumen. Video yang keempat, faktor sosial dalam konsep bisnis merupakan keadaan konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian atau jasa. Menurut Kotler, faktor sosial dalam meliputi kelompok acuan keluarga dan status sosial konsumen. Faktor sosial berdasarkan indikator kelompok anggota atau keluarga. Yang pertama, faktor kelompok menurut Kotler pada tahun 2005. Kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang yang memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan, sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh tidak langsung disebut kelompok aspirasional. Yang kedua, faktor keluarga. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari dua
dua orang atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal berdampingan yang menjadi acuan primer yang paling berpengaruh bahkan ketika pembeli tidak lagi bertransaksi dengan keluarganya. Video yang kelima, sikap memiliki 3 unsur. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau emosi perasaan, kemudian konektif atau tindakan strategi pemasaran perusahaan. Pemerintah, organisasi, nirlaba, partai politik, kemudian proses keputusan yaitu pengenalan, kebutuhan pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, evaluasi, dan pasca kepercayaan sikap dan perilaku yaitu pembentukan sikap konsumen, kepercayaan sikap dan perilaku konsumen, atribut produk, dan konsumen memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Selanjutnya, karakteristik sikap. Yang pertama, sikap memiliki objek, artinya sikap konsumen harus terkait dengan objek yang terkait dengan konsep konsumsi dan pemasaran. Yang kedua, konsistensi. Sikap yaitu sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Faktor situasi sering menyebabkan inkonsistensi perilaku. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral. Artinya, sikap yang memiliki dimensi positif, negatif disebut sebagai karakteristik valensi dari sikap. Fungsi sikap atau lanjutan sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial dari seorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, opini, dan dari seseorang konsumen. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting, yang selalu ingin tahu banyak hal yang menyebabkan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produksi terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli produk tersebut. Bagian C, manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video perilaku konsumen yang Anda tonton? Jawabannya, manfaat yang saya peroleh dari menonton video Bapak adalah yang pertama, memahami pentingnya proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bertambahnya wawasan tentang keputusan konsumen, mengetahui macam-macam jenis konsumen, dimensi perilaku konsumen, dan pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Yang ketiga, mengetahui sikap-sikap perilaku konsumen. Yang keempat, mengetahui bahwa keluarga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kelima, mengetahui faktor sosial yang ada dalam perilaku konsumen. Soal bagian B, berkenaan dengan teori perilaku konsumen. Yang pertama, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Jawabannya, motivasi itu tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan itu tidak baik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklarifikasikan kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida kebutuhan. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah merupakan jasmani manusia, misalnya akan makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya. Untuk belajar yang efektif dan efisien, siswa harus sehat. B. Kebutuhan rasa aman. Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa. Perasaan takut dan kegagalan, kecemasan, kecewa, dendam, ketidakseimbangan mental, dan kegoncangan-kegoncangan emosi yang lain dapat mengganggu kelancaran belajar. C. Kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan memiliki. Dengan mendapatkan kasih sayang, seseorang merasa bahwa ia diterima oleh kelompoknya, merasa bahwa ia merupakan salah seorang anggota keluarga yang cukup berharga. D. Kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain. Harga diri seseorang timbul dalam hubungannya dengan orang lain. Seseorang akan merasakan dirinya dihargai oleh orang lain apabila ia merasa bahwa dirinya dianggap penting. Dalam hal ini, tugas guru adalah mencari dalam diri siswa apa yang membuat siswa itu merasa dirinya dianggap penting. E. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi atau bakat masing-masing yang terkandung di dalam dirinya. F. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti adalah kebutuhan untuk mengetahui rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Yang kedua,
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Jawabannya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Kotler 2003. Adapun faktor-faktor menjadi keputusan pembelian dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara konsumen yang rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Jawabannya, perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional atau nalar dalam mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan konsumen irrasional atau konsumen yang tidak rasional adalah konsumen yang jika membeli produk tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Yang keempat, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Jawabannya, awalnya saya melihat suatu aplikasi online shop yang sekarang sudah tidak asing lagi, dan saya melihat-lihat sepatu, akhirnya saya tertarik. Selain tertarik, saya juga sedang membutuhkan sepatu. Karena hal itu, saya langsung memesan sepatu tersebut. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.